Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Imam Amirullah, tentunya di channel saya yaitu AI Studio. Jangan lupa ya di like dan di subscribe channel saya. Oke, untuk eh, video kali ini ada hubungannya atau kelanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu tentang membuat toko online tanpa coding. Ya. Pada video sebelumnya itu, pada video pertama kita sudah bisa membuat atau melakukan instalasi serta konfigurasi pada OpenChart. Nah, pada video kali ini, insya Allah saya akan mencoba mengganti template ya, mengganti template. Awalnya kan kita membuat templatenya default dari OpenText-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti template ini ya. Nah, dan pastikan ya yang nonton ini itu yang sudah melakukan atau melihat pada video sebelumnya yaitu tentang instalasi serta konfigurasi. Ya, jadi yang belum nonton silakan tonton dulu supaya nanti ketika menonton ini dia tidak pusing ya, tidak bingung kok kenapa jadi seperti ini jadi seperti ini. Nah, berarti harus tonton dulu pada video sebelumnya ya bagi yang belum nonton. Oke, langsung saja ya kita mencoba mengganti template. Oh iya, tapi sebelum sebelum kita masuk ke materi mengganti template, ya sebelum mencoba mengganti template pada OpenChart, sedikit saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yang saya terlewat pada video yang part pertama, yaitu tentang sistem. Nah, kalau pada video pertama ya, part pertama setting sudah dijelaskan. Nah, yang belum itu adalah user ya. Jadi pada sistem juga ada user ya, pengelolaan user. Nah, user ini ini untuk membuat user itu, untuk membuat pengguna siapa saja yang bisa mengakses halaman admin ini ya. Nah, kemarin kan baru hanya yang username admin saja yang bisa mengakses halaman ini. Nah, kalaupun mau menambahkan bisa klik tambah add new, terus contoh nama usernya di sini saya ganti dengan Imam ya, contoh Imam. Ininya juga Imam. Ini kecil aja ya, ini kecil. Terus ini juga Imam dan juga ini Amirullah. Nah, emailnya contoh imam@amirullah@gmail.com. Administrator, passwordnya contoh saya passwordnya imam imam 12345. Ini juga imam 12345. Nah, kita seterusnya enablekan saja. Setelah itu kita save. Oh, email sudah terdaftar. Nah, pasti kan emailnya berbeda ya, karena yang Jondu ini nih ya, yang admin sebelumnya emailnya ini berarti harus beda, imam@gmail.com aja, simpan. Nah, udah tersimpan, berarti sekarang kita punya dua admin ya. Kita akan coba ya, kita akan coba menggunakan username imam, loginnya, dan ini juga imam 12345. Kita coba jangan. Nah, masukkan. Nah, sekarang sudah nama saya yang menjadi pengelola admin ini ya, jadi bisa beberapa user. Nah, ataupun contoh di sini ada user group ya, user group. Nah, di sini kan ada dua level, ada administrator, ada demonstration. Nah, kalau kalian ingin menambahkan, saya pengen menambahkan operator ya, operator yang tugasnya contoh hanya bisa menginput nama customer saja ya, mengelola data customer. Berarti kita cari di sini ini ya, ininya berarti customer ya. Ini checklist bisa memodif customer, ini kita simpan. Oke, nah ini operator sudah. Kita akan coba tambahkan user yang namanya
yang tugasnya adalah operator. Contoh namanya usernya Arin aja. Ini Arin Nilhak, ininya Amirul aja ya. Ininya operatornya, user groupnya operator, emailnya contoh arin@gmail.com, passwordnya arin12345, arin 12345, statusnya enable, kita jalankan, saya simpan dulu, udah tersimpan Arin ya. Kita coba logout menggunakan Arin. Arin 12345, jalankan. Nah, lihat hasilnya seperti ini, hanya customer saja, ya kan? Nah, itu ya untuk hak aksesnya. Oke, kita kembali ke admin aja ya, ke Imam sebagai admin. Imam sebagai admin 45. Oke, kalau udah, nah ini udah masuk ya. Oke, itulah ya sistem pada user. Terus di sini ada API. API ini untuk apa? Nah, API ini nanti di sini ada API key. Ini bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi pada platform ataupun aplikasi yang lainnya ya. Yang nanti bisa diberikan pada developer. Kalau kalian ingin mengembangkan aplikasi yang lainnya tapi ada hubungannya dengan aplikasi ini ya, project OpenChat ini, yaitu API ya. Di sini ada localization. Nah, localization ini ya berisi tentang data-data lokal project kalian, aplikasi toko online kalian. Nah, ini juga sudah sudah sebelumnya dijelaskan di setting. Kalau ini lebih ringkasnya, tapi kalau untuk lebih detailnya bisa di localization seperti store-nya, lokasinya, tokonya ada di mana, bahasa yang digunakan di sini apa, harganya, satuan harganya apa, ya seperti itulah ya. Nanti. Nah, ini ada maintenance, ada backup, bisa membackup database-nya. Ya, kalau takutnya harus ada pembackupan setiap bulan ataupun setiap minggu atau bahkan mungkin ada yang setiap hari bisa di backup. Ya, tinggal diekspor aja. Nanti kalau pengen di di restore, tinggal klik aja restore. Import, cari data yang hasil backupannya, nanti tinggal diimport saja. Ini juga upload kalau ada sesuatu yang harus diupload. Nah, di sini ada error logs. Error logs ini untuk kalau sekiranya ada data-data ataupun kejadian error pada project ini ya, pada aplikasi web ini. Nah, baik itu di admin ataupun di halaman konsumen klien. Nah, itu ya. Nanti kalau ada kesalahan pasti ada daftar kesalahannya apa saja di sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk sekilas penjelasan dari sistem ya tambahannya. Nah, untuk berikutnya langsung saja kita masuk pada bagaimana cara mengganti template pada OpenChart. Nah, langkah pertama pastikan siapkan dulu aplikasi template-nya terlebih dahulu ya. Siapkan dulu template terlebih dahulu. Bisa dicari di mana? Nah, di OpenChart-nya juga, di situs resminya juga bisa kalian cari. Ya. Bisa masuk ke OpenChart-nya ya, ke OpenChart, masuk ke marketplace. Tapi pastikan kalian login terlebih dahulu ya. Di sini saya udah login ya, udah login di situs OpenChart-nya. Nah, terus masuk ke marketplace, masuk ke temanya, terus masuk ke temanya. Berikutnya di sini ada komersial, ada free. Kalian pengen yang mana ya? Kalau kalian punya duit ya silakan tinggal pilih aja yang komersial. Kalau pengen yang lebih bagus ya. Nah, di sini ada harga-harganya. Kalau yang free, nah di sini saya akan mencoba yang free-nya saja ya, yang free saja. Di sini juga ada banyak ya. Nah, itu. Dan di sini juga bisa melihat ratingnya, yang banyak digunakan yang mana ya. Nah, yang banyak digunakan yang ini ya. Itu materialis template. Nah, sekarang kita akan mencoba terlebih dahulu yang ini ya. Yang ini kita akan coba terlebih dahulu. Kita download.
Nah, kita pilih yang ini ya. Pilih ini download. Nah, kita keep aja. Bisa tunggu aja ya. Oke, jadi seperti itu. Kita tinggal tunggu. Oke, sudah di download. Kita masuk ke halaman adminnya. Halaman admin mana ya? Oh, ini halaman admin. Nah, kita akan masuk ke extension, terus installer. Yang ke installer terus di upload. Nah, di upload, terus cari file yang hasil download tadi, yang ini nih. Hasil download tadi tinggal open saja, tunggu ya. Tunggu saja sampai beres install progressnya nih, lagi extracting file. Itu, nah udah, nah ini udah ada. Nah tinggal, oh ya sekira. Nah untuk upload ke sini ya, untuk upload installer ke sini pastikan tipe filenya itu adalah diakhiri dengan ocmod.zip ya. Ini pastikan gini nih ya. Jadi pastikan tipe filenya yang diupload ke sini adalah ocmod.zip gitu. Nah, terus setelah itu kita masuk ke extension. Nah, di extension kalian cari yang tema. Nah, yang tema ini ya. Nah, di sini ada materialis template yang tadi kita download. Terus tinggal di install. Nah, setelah di install, edit ini masih disable. Kalau masih disable, ya tetap aja tidak akan bisa digunakan. Makanya kita di sini edit dulu, ganti statusnya jadi enable. Ya, jadi enable, ganti, terus save. Oke, nah sudah disimpan. Berikutnya kita masuk ke modification. Nah, di modification tinggal kalian checklist. Oh, maaf, ini tinggal disable aja. Oke. Oke, ini hapus saja dulu ya. Ini hapus saja dulu. Soalnya nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Ini hapus dulu. Nah, ini checklist aja, terus kalian refresh saja. Refresh. Nah, kalau di refresh, tinggal kita masuk ke setting. Sistem. Dari sistem masuk ke setting. Nah, dari setting kita pilih ini, tinggal edit saja. Untuk dukunnya, nah ini bawah ada tema, ganti ke materialis template. Nah, udah seperti ini hasilnya. Nah, kalau udah simpan saja, lalu jalankan. Mana jalankan? Ini jalankan hasilnya. Nah, berhasil kan? Nah, jadi seperti itu ya untuk mengganti template. Nah, terus ada yang beberapa lagi yang ingin saya sampaikan, contoh ya untuk mengganti template. Ya, untuk mengganti template, kita akan coba download yang lain ya. Kita akan coba download, contoh jangan yang ratingnya gede, yang biasa saja lah ya. Contoh yang mana ya? Ini aja lah yang cosmetic store. Coba dulu. Kita download aja dulu ya. Kita download aja dulu. Nah, terus kalian download. Nah, terus download. Nah, tinggal di keep ini download dulu. Oke, dulu. Ya, ini besarnya 34,2 MB. Ya, ditunggu ya. Nah, jadi itu ya yang cara pertama ya, cara pertama untuk mengganti template. Nah, di sini saya lagi download. Kenapa? Karena ada cara yang kedua untuk mengganti template. Ya, tidak semua yang di-download ini bisa langsung saja langsung saja digunakan di installer mana? Di installer ini. Ya, tidak semua bisa. Nah, nanti saya akan coba ya. Ini apa saja dulu ya. Oke, tinggal tunggu aja.
Sabar. Nah, udah ya. Oke, sip. Nah, udah di-download ya, udah di-download. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ke sini nih ya. Kita akan coba apa hasilnya. Nah, ini kan hasil download yang tadi. Kita coba open. Hasilnya bakal error. Tunggu. Lagi loading. Nah, invalid file tipenya. Nah, kalau gini gimana? Kita buka dulu si file ininya. Oke, kita buka download dulu ya. Hasil downloadnya mana ya? Kita refresh dulu. Nah, ini kan. Nah, kita buka dulu. Di ekstrak aja ya, di ekstrak aja. Kita ekstrak file. Ekstrak file. Oke, kita tunggu. Tunggu. Nah, kalau yang tadi kenapa bisa? Nah, jadi kalau kalian nanti download ya, ketika kalian download template, kalau akhirannya udah ocmod.zip, berarti tinggal kalian gampang, tinggal langsung aja kalian cara yang tadi pertama saya. Ya, cara pertama tadi saya untuk ganti template. Nah, kalau tipenya ini seperti ini langsung pas download. Nah, kalau nggak seperti ini, nah ini yang sekarang saya akan contohkan ya, yang akan saya contohkan. Ini udah di ekstrak belum? Udah ya. Kita refresh dulu aja lah, refresh. Oh, ini udah nih. Oke, nah ini kan versi ini nih, versi ini. Nah, terus, nah untuk menggunakan ini ya, beda halnya yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan tipenya udah jelas ya, tipe filenya udah ocmod.zip. Nah, kalau ini kan belum. Nah, untuk kalau yang belum, kalian dengan ekstrak dulu, terus masuk ke sini versi. Kenakan di sini saya apa namanya open chartnya versi 3 ke atas, berarti pilih yang ini. Nah, terus gimana nih setelah gini? Lihat documentation aja, gampang. Nah, di sini ada step installation. Nah, pasti setiap yang di-download di sini, pokoknya yang di-download dari sini, tidak semuanya sama seperti yang pertama tadi, tipe filenya. Kebanyakan tipe filenya itu seperti, nah seperti ini. Bukan tipe filenya tuh filenya seperti ini, tidak langsung seperti ini. Ya, jadi kalau yang seperti ini tinggal langsung saja ya seperti cara yang tadi. Nah, kalau seperti gini, lihat dokumentasinya, cara-cara penginstalannya. Nah, di dokumentasinya pasti ada lah ya, pasti ada dokumentasinya, biasanya ada ya, biasanya ada lah. Biasanya ada dokumentasi untuk cara-cara instalasinya di sini. Tinggal buka aja. Ya, caranya gimana? Gimana? Nah, di sini ada caranya kan. Nah, ikuti aja caranya. Nah, ini kan kalau ini mah kalau yang udah di kalau ini kalau pakai Linux harusnya ini Linux ya firewall. Nah ini kan pakai Windows. Nah tinggal intinya yang ini itu tinggal kalian ikuti langkah-langkahnya ya. Pokoknya intinya seperti ini. Nah kalian yang pertama backup dulu ya backup dulu. Mana sih? Oke, masuk ke sini aja, masuk ke sini. satu atdocs. Nah, yang ini backup terlebih dahulu lah, backup dulu, copy dan paste. Nah, ini di backup terlebih dahulu. Oke, tunggu lagi ya sampai 2 menit. Nah, jadi backup terlebih dahulu ya. Wah, kenapa harus backup? Ya, takutnya nanti acak-acakan ya hasil dari konfigurasi awal tadi. Nah, makanya di backup dulu, baru kita bisa mencoba yang tadi. Takutnya gagal ya. Takutnya gagal, jadi antisipasi supaya kalau gagal nah tinggal masih ada backupannya gitu. Oke, ditunggu lagi 1 menit lagi.
25 detik lagi. Oke. Maaf ini lama ya ngopi juga ya, karena saya di sini laptopnya menggunakan laptop yang RAM-nya kok gak salah 2 ya ini. RAM 2 GB ya. maklum. Soalnya yang RAM yang apa? Yang RAM-nya gede lagi rusak ya laptopnya. Aduh, makanya terpaksa pakai ini dulu. Yang RAM 2. Oke, nah 5 detik lagi ya, 5 detik lagi ayo. Oke, nah sekarang udah mana ya? Nah udah, gimana ya? Tadi di paste, di mana ya tadi ya? Nah, coba dulu copy. Oh ini udah sini. Udah ada backup-nya, sekarang masuk ke sini. Nah caranya, nah tadi di download yang tadi, nah yang ini, ya kopikan yang masuk ke open chart file ini, ya kalian kopikan ini admin catalog image, ya kopikan, terus masuk lagi ke yang tadi, sum yang tadi, htdoc ini masuk ke htdoc yang ini, nah yang ini logadoku kita paste di sini, replace yang ini nih, ketika ini replace. Tunggu lagi, oke, harap susah. Oke, tunggu lagi. Harus banyak bersabar. Nah, udah tinggal di replace saja. Udah di replace ya. Nah, kalau di replace kita masuk ke kontrol ke halaman adminnya lagi. Nah, yang ini. Nah, baru yang ininya nah masuk ke extension, installer, upload. Nah, upload yang ininya, upload yang mana? Ini kan ya. Nah, yang ini kan hasil ekstrak tadi, yang ini. Nah, upload yang ininya, ochmod.zip. Nah, ini yang tipe file ochmod.zip-nya, titik zip-nya. Yang ini kita pilih, terus pokoknya cari ya. Setelah tadi copy paste yang tadi, pokoknya cari yang ada ochmod.zip-nya. Kita pilih, oke, tunggu. Success, you have modified extension. Nah, udah ada. Sekarang kita masuk ke extension. Ya, masuk ke tema. Nah, di sini kan nggak ada. Nah, pakai yang default ini. Pakai default ini setting aja yang ini. Default store theme-nya. Nah, pilih yang Koinen. Nah, pilih yang Koinen. Nah, kalau udah simpan, lalu masuk ke ini checklist, ini refresh, masukin modification. Udah dimodif, baru masuk ke udah ya. Oke, kita coba dulu jalankan ya, mudah-mudahan berhasil. Error kenapa? Oh, masuk ke sini coba dulu. Kemungkinan ada ininya nih, sistem settingnya ganti edit. Nah, yang ini ganti ke default store temanya. Kalau udah kita simpan, mudah-mudahan berhasil ya. Kita coba mudah-mudahan aja. Berhasil dong. Nah, ini jadi seperti ini kan. Nah, begitulah ya. Berhasil. Kan ada berhasil. Begini ya. Nah, itu template-nya ya. Kalau ingin mengembalikan ke awal lagi gimana? Ya, gampang, tinggal kita masuk ke halaman admin, settingnya pastikan di default. Ya, pastikan di default. Nah, ini udah ya. Dan
masuk ke yang tadi, ke extension, terus extension. Di sini kalian pilih yang tema. Nah, tadi kan temanya pilih yang default source temanya. Yang ini berarti edit ini. Nah, ininya pilih lagi ke default. Kita simpan. Nah, lalu jalankan lagi. Bisa nggak? Wih, apa belum jadi refresh. Refresh dulu. Oh, udah, belum, bentar. Default kita coba dulu masuk ke setting lagi, ke sini, setting. Sini. Kita pilih yang default, install, udah. Simpan. Kita jalankan. Oh, ya nggak bisa lah. Oh ya, error ya. Kenapa? Karena tadi kan si adminnya udah diganti, admin katalog image-nya udah diganti. Ya, makanya kalau pengen kembali ke awal, nah berarti ini alternatifnya. Ya, jadi seperti itu kalau ingin mengganti template. Jadi ada dua cara ya, ada dua cara yang tadi saya berikan. Cara sekali lagi, cara pertama kalau kalian mendownload template dari sini, langsung tipe filenya langsung .ocmua.zip ya. Berarti tinggal langsung aja install, gak perlu copy paste yang admin, katalog sama view-nya gak perlu ya. Nah, kalau sekiranya menemukan hal yang seperti ini ketika di-download kok seperti ini, bukan tipe filenya bukan ocmod.zip ya, malah seperti ini. Nah, kalian ekstrak terlebih dahulu, terus kalian pilih versinya, versi yang mana. Nah, buka dulu dokumentasinya, cara-cara step langkah-langkah untuk instalasinya gimana, buka dulu. Nah, ikutilah langkah-langkahnya ya. Pasti diakhiri dengan ini, upload yang ada yang tipe filenya .ocmod.zip ya terakhir. Nah, terus tinggal setting-setting aja yang seperti yang saya bilang tadi. Ya, seperti itu.